siswa-siswi kelas 10 MIA, bertemu lagi di video pembelajaran fisika. Video ini itu melanjutkan video sebelumnya tentang penerapan hukum Newton. Kita akan melanjutkan contoh dari penerapan hukum Newton pada yang ketiga, yaitu benda bergerak pada bidang datar. Jadi kalian bisa lihat ini adalah bendanya, ya. Kemudian ini adalah bidangnya. Di sini ada dua kondisi, Bu contohkan. Yang membuat berbeda adalah gayanya, ya. Kalau pada gambar A, gayanya dianggap tidak membentuk sudut tertentu, sedangkan pada gambar B itu gayanya membentuk sudut tertentu. Nah, yang pertama kondisi ini itu adalah benda bergerak di atas bidang datar yang licin. Kalau ditulis benda tersebut berada di bidang datar yang licin, artinya tidak ada gaya gesek yang mempengaruhi, sehingga tidak ada FG-nya. Nah, kalau kita lihat bendanya masing-masing di atas bidang, maka kita bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa benda tersebut itu akan memiliki gaya berat yang menuju ke pusat bumi, ya, yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi disebut dengan gaya berat. Kemudian ada gaya normal benda yang tegak lurus dengan bidang, maka N. Besarnya berapa? Besar N itu sama dengan W, ya. Ketika benda ini kita kenai gaya sebesar F, maka bagaimana resultan gayanya? Maka bisa kalian lihat bahwa di sini gaya-gaya ini itu terbagi menjadi dua sumbu. Ada gaya yang bekerja pada sumbu Y, ada gaya yang bekerja pada sumbu X, ya. Maka perlu kita uraikan. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu apa saja, gaya-gaya pada sumbu X apa saja. Kita bisa lihat berdasarkan sketsa gambarnya. Nah, kalau kita uraikan satu-satu, maka untuk sumbu Y itu bekerja sigma F-nya sama dengan 0. Atau resultan gayanya itu sama dengan 0, ya. Kenapa? Karena yang mempengaruhi gerak benda tersebut adalah F ini. Ya, F ini, sedangkan F ini itu berada pada sumbu X. Sehingga pada sumbu Y itu berlaku sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu adalah resultan gaya. Nah, bisa kita lihat resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y itu adalah gaya berat dan gaya normal. Maka kalau kita uraikan itu menjadi N dan N dikurang W karena berlawanan arah, ya, gaya normal dan gaya beratnya berlawanan arah, sehingga gaya beratnya itu kita anggap negatif sama dengan 0. Nah, maka karena nilai N itu besarnya sama dengan nilai W, maka kita bisa uraikan di mana W atau gaya berat itu bisa diperoleh dari massa dikali percepatan gravitasi. Nah, bagaimana untuk gaya yang bekerja pada sumbu X? Gaya yang bekerja pada sumbu X itu bisa kita lihat hanya satu, yaitu F. Nah, pada sumbu X itu berlaku hukum 2 Newton, sigma Fx sama dengan M dikali A. Mengapa? Karena geraknya itu searah dengan gaya yang bekerja, yaitu F. Ya, F inilah yang mempengaruhi gerak benda, yang menyebabkan benda bergerak. Kalau bendanya bergerak, artinya benda tersebut memiliki kecepatan tertentu, sehingga memiliki nilai percepatan. Maka pada sumbu X itu berlaku sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya itu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu hanya satu, yaitu F. Maka bisa kita tulis F sama dengan M dikali A. Atau gaya itu bisa diperoleh dari massa dikali percepatan bendanya. Untuk kondisi gambar B bisa kita lihat, ya. Nah, ketika sebuah benda diletakkan pada bidang datar, lagi-lagi yang licin sehingga tidak ada gaya gesek yang mempengaruhi gerak benda tersebut, ketika gaya yang diberikan itu membentuk sudut tertentu, maka gaya tersebut itu kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y, ya. Gaya ini harus kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Maka kalau kita lihat sudutnya di sini, maka sumbu X itu berlaku Fx, di mana Fx itu bisa diperoleh dari F dikali cos theta. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu berlaku Fy, di mana Fy itu sama dengan F sin theta.
Kalau kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada setiap sumbunya, kita mulai dari sumbu Y, ya. Maka karena gaya-gaya yang pada sumbu Y ini itu berlaku hukum 1 Newton, ya, karena tidak mempengaruhi gerak benda, maka sigma Fy sama dengan 0. Itu bisa kita lihat ada gaya normal, ya, menuju ke atas, ditambah gaya Fy, ya, karena gaya normal dan gaya Fy searah, maka sama-sama nilainya positif. Kemudian ditambah negatif W, ya, karena W itu berlawanan arah dengan gaya normal dan Fy, maka sigma Fy-nya itu diperoleh N ditambah Fy dikurang W sama dengan 0. Dengan gaya normalnya itu bisa kita peroleh dari gaya berat dikurang Fy, di mana Fy-nya itu diperoleh dari F sin theta. Nah, untuk sumbu X, ya, jadi gaya yang mempengaruhi gerak benda ini itu sigma Fx sama dengan FMA, di mana gaya yang mempengaruhi yaitu Fx. Ya, Fx kalian bisa lihat pada sumbu mendatar atau sumbu X ini itu yang bekerja hanya Fx, di mana Fx itu diperoleh dari F dikali cos theta sama dengan M dikali A. Nah, bagaimana kalau bidangnya kasar? Kalau bidangnya kasar, maka bisa kalian lihat, ya, kondisi pertama. Ini ada benda pada bidang yang kasar. Setiap benda itu pasti memiliki gaya berat yang menuju pusat bumi dan gaya normal yang tegak lurus pada bidang. Ketika benda tersebut kita beri gaya F dan bidangnya adalah kasar, maka ada gaya geseknya. Gaya gesek ini berlawanan arah dengan gaya F. Sehingga kalau kita lihat sumbu-sumbunya, gaya-gaya yang bekerja apa saja, kita mulai dari sumbu Y. Ya, seperti tadi sumbu Y, pada sumbu Y itu berlaku hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0. Maka ada gaya normal dan gaya berat yang berlawanan arah, bisa kita tulis seperti ini, sama dengan 0. Maka gaya normalnya itu bisa diperoleh dari W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi atau M dikali G. Sedangkan pada sumbu X, bisa kalian lihat pada sumbu X itu bekerja gaya F dan gaya gesek yang berlawanan arah. Karena berlawanan arah, maka kita sepakati bahwa yang menuju X positif, yaitu F, itu bernilai positif. Yang menuju X negatif, itu Fg, itu bernilai negatif. Maka sigma Fx sama dengan Ma, ya, karena geraknya itu adalah horizontal. Maka sigma Fx-nya berlaku F dikurang Fg, ya. Fg-nya bernilai negatif karena berlawanan arah dengan F menuju X negatif sama dengan M dikali A, ya, dimana Fg-nya ini bisa kita uraikan itu menjadi mu G dikali N. Mu G itu adalah koefisien geseknya. Koefisien gesek itu ada dua, ada koefisien gesek kinetik, ada koefisien gesek statis. Koefisien gesek kinetik itu koefisien pada saat benda bergerak, sedangkan koefisien gesek statis itu koefisien pada benda yang diam atau akan bergerak. Sehingga kalau pada situasi dia bergerak, maka akan berlaku koefisien gesek kinetik atau mu K. Nah, bagaimana kalau misalnya gaya yang diberikan itu membentuk sudut tertentu, kemudian bidang datarnya itu kasar sehingga memiliki gaya gesek? Nah, maka kita bisa uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y dan sumbu X. Kita mulai dari sumbu Y, berlaku sigma Fy sama dengan 0. Maka kita lihat, ya, semua yang pada sumbu Y itu ada gaya normal ditambah gaya Fy dikurang dengan gaya beratnya sama dengan 0. Nah, sehingga gaya normalnya itu bisa diperoleh dari gaya berat dikurang dengan Fy, atau Fy-nya bisa diuraikan menjadi F dikali sin theta. Untuk sumbu X, yaitu sigma Fx sama dengan Ma, ya, kita bisa lihat bahwa gaya yang bekerja pada sumbu X atau pada sumbu horizontal ini ada gaya Fx yang menuju X positif dan ada gaya gesek atau Fg yang menuju X negatif. Sehingga kalau kita uraikan resultan gaya Fx-nya atau sigma Fx-nya itu sama dengan F cos theta ditambah negatif Fg atau F cos theta dikurang Fg. Ya, karena berlawanan arah maka Fg-nya bernilai negatif sama dengan M dikali A, di mana F cos theta itu sama dengan mu G dikali N sama dengan Ma. Jadi
Gaya gesek itu diperoleh dari koefisien geseknya dikali dengan gaya normal, mu G dikali N. Nah, ini untuk bidang datar yang kasar, jadi bisa kalian lihat bahwa ciri-cirinya ketika bidang datarnya licin, itu tanpa gaya gesek. Ketika bidang datarnya kasar, maka ada gaya gesek yang mempengaruhi gaya yang bekerja. Untuk penerapan hukum Newton yang selanjutnya yaitu yang keempat, benda bergerak pada bidang miring. Jadi Ibu misalkan seperti ini, ada bidang miring, jalan misal yang miring, kemudian ada sebuah truk yang menaiki jalan tersebut, maka bisa kita uraikan gaya-gaya yang bekerja ya. Yang pertama itu adalah gaya normal. Jadi kalau bidang miringnya seperti ini, kalian bisa lihat sumbu X dan Y-nya itu seperti ini. X-nya itu sejajar dengan bidangnya, Y-nya itu tegak lurus dengan bidang. Jadi yang pertama itu adalah gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus pada bidang. Maka hijau ini itu menunjukkan adalah gaya normal ya. Kalau di sini disimbolkan dengan Fn atau N ya, gaya normalnya. Kemudian ada gaya beratnya yang selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Maka ini sebagai gaya beratnya. Ketika bidangnya itu miring, berarti ada sudut tertentu di sini. Nah, sama halnya W ini itu kita uraikan ke sumbu X dan Y, ya, ke sumbu X dan Y. Jadi kalau kita uraikan ini ke sini itu sebagai WX, kemudian ini itu sebagai WY. Nah, kenapa sudut ini itu di sini? Jadi kita bisa lihat ini adalah sudut segitiganya dengan di sini adalah siku-siku, ya. Jadi kalau kita bisa lihat, berarti kalau kita buat ini menjadi segitiga, maka di sini siku-sikunya, ya. Sehingga sudut yang berhadapan dengan siku-siku itu sebagai tetanya. Ketika sudut siku-sikunya di sini, maka yang berhadapan adalah tetanya. Nah, disinilah tetanya. Maka kalau kita uraikan WY ini sebagai W pada sumbu Y, maka ini sebagai sisi sampingnya. Maka W-nya itu diperoleh dari W dikali cos theta. Karena kenapa dia cos? Karena dia sebagai sisi samping. Kemudian WX-nya itu menggunakan W dikali sin theta. Jadi trigonometri sin. Karena WY ini cerminan dari ini, ya, sisi ini. Sisi ini berhadapan dengan theta, ya. Artinya dia berada di depan theta, makanya menggunakan trigonometri sin. Nah, itu mengapa WX-nya memakai sin dan W-nya memakai cos berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Sehingga kalau kita uraikan pada sumbu Y dan sumbu X, ini bidangnya kita anggap licin ya, sehingga tidak ada gaya gesek. Kalau nanti bidangnya adalah kasar, maka kalian tinggal menambahkan gaya geseknya yang berlawanan arah dengan gaya F ini. Kita bisa lihat gaya F-nya itu menuju ke atas ya, ke sini. Geraknya ke sini, ke X positif. Maka pada sumbu Y, itu gaya-gaya yang bekerja bisa kita lihat, ini sumbu Y-nya ya. Sesuai dengan ini, itu ada gaya normal dan gaya berat atau WY. Sehingga kita bisa uraikan sigma FY itu sama dengan N dikurang WY sama dengan 0. Dimana gaya normalnya itu bisa diperoleh dari N sama dengan WY, dimana W-nya itu adalah W dikali cos theta, atau W itu sama dengan MG, sehingga MG dikali cos theta. Nah, untuk sumbu X-nya, karena sumbu X yang bekerja ada dua, yaitu F yang menuju X positif dan X yang menuju WX yang menuju X negatif, maka bisa kita tuliskan lagi-lagi sigma Fx-nya itu sama dengan MA karena arah gerak bendanya atau gerak bendanya itu dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ya, maka sigma Fx-nya itu bisa kita uraikan jadi F ditambah negatif WX. Ya, kenapa negatif? Karena berlawanan arah sama dengan M dikali A. Nah, F itu bisa diperoleh dari F dikurang WX-nya kita uraikan W dikali sin theta sama dengan MA. Jadi kejadian ini atau kondisi ini ketika bidangnya itu licin. Kalau bidangnya kasar, maka kalian tinggal menambahkan gaya gesek pada sumbu X yang berlawanan arah dengan gaya yang bekerja atau F-nya. Ya, ini untuk contoh keempat, benda bergerak pada bidang miring. Nah, kemudian untuk menguji pemahaman mengenai contoh-contoh tadi,
Silakan dikerjakan di catatan untuk latihan soal. Sebuah benda bermassa 5 kg ditarik ke atas sebuah bidang miring licin dengan gaya tetap sebesar 50 Newton dan sudut kemiringan bidang miring sebesar 30 derajat. Tentukan percepatan dan gaya normal benda tersebut. Silakan dikerjakan. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih semua.